disponsori oleh Happy Client Mart, Faiha Cafe Coffee, Cake and Bakery, Minum Seno, minuman sehat dan menyegarkan. Jipang Hasana Family. Pasti lidah, khas dirasa. Sate Bandeng Cilegon, Ibu Maryam. Pokoknya mantul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tentunya balik lagi ya di channel Happy Country Club. Seperti biasa kita bakal ngobrol tentang banyak hal. Dan kali ini sudah hadir teman-teman ya di hadapan kita semua. Ada seorang pengusaha yang luar biasa sekali dan kali ini bakal sharing gitu kan terkait dengan usaha beliau yang tentunya yang saat ini dijalani ataupun yang mungkin ke depan akan beliau lakukan juga tentunya. Kita langsung kenalan aja nih, ada siapa di sini? Ya, terima kasih nih Kang Herman. Ya, mungkin perkenalkan juga saya namanya Yoyo Suharyono ya. Biasa teman-teman manggil Yoyo. Ya mungkin kalau disampaikan tadi bahasanya pengusaha, mungkin saya masih belajar ya. belum ya insya Allah cita-cita. Sementara itu adapun kegiatan ya sekarang saya ada di kegiatan dunia buku sekolah yang memang ya bahasa filosofinya kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Waduh, ini nih keren nih ya. Ini sebagai awalan teman-teman ya. Jadi ada apa ya, kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu berarti usahanya di dunia pendidikan, Pak ya? Ya, Itu kenapa sih dulu mau apa ya istilahnya berpikir mau usaha di dunia pendidikan? ya sebetulnya simpel ya. Kalau dulu itu berpikirnya hanya bagaimana sih kita punya kegiatan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif dan tentunya tidak terikat dengan waktu. Mungkin awalnya basicnya dari situ. Jadi ketika ada kerjasama dengan sebuah penerbit buku, kemudian kita buka cabang di wilayah Banten, khususnya Cilegon, Serang, Pandeglang, Lebak. Oke, Pak, kenapa sih berpikir untuk membuka usaha di dunia pendidikan? Ya mungkin kalau untuk membuka usaha ini kan saya sendiri kalau di awal itu yang tadi saya sampaikan mungkin tidak paham juga awal dunia usahanya. Hanya di tahun 2005 itu saya sempat ikut apply juga kerjasama pekerjaan di dunia sales ya. Salesnya ya sales buku sekolah ternyata. Nah dari situ alhamdulillah berjalan tidak terlalu lama juga, 2005, 6, 7, 8 ternyata potensinya luar biasa. Merupakan juga salah satu bidang yang memang kembali lagi tadi filosofinya adalah kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu sisi kita juga ya namanya dunia usaha pastilah ada profit yang kita dapatkan di situ, tapi orientasi kita ada dua sisi. Orientasi yang paling utama kita juga saling membantu di sekolah-sekolah, karena di sekolah juga kan banyak anak-anak yang tidak mampu tentunya. Betul. Biasanya ada subsidi silang, itu yang banyak kita jalankan di sekolah. Dan nggak terasa 2020 mungkin hitungan waktu udah 15 tahun 15 tahun ya? untuk bergelut di dunia usaha buku nih ya. Ya dari satu waktu ke waktu dan berikutnya sekarang 2020 ya alhamdulillah kita juga ada buka cabang dari Quadra itu di Cilegon. Kita berkantor di Temu Putih, Jalan Pembangunan. Nah di sini secara branded Quadra ini juga baru nih wilayah Banten. Di Banten baru ya Quadra. Ya, itu saya memperkenalkan Quadra di Banten itu di 2009 awalnya. Cuma mulai intensif itu setelah kita buka Tangerang itu di 2015. Mulai kita intensif untuk promosi dan sosialisasi.
khususnya di sekolah-sekolah. Nah, alhamdulillah 2017 kita juga buka kantor di Cilegon. Jadi secara servis, pelayanan, kemudian juga kita komunikasi ke sekolah khususnya wilayah Cilegon, Serang, Pandeglang, Lebak lebih dekat. Nah, sehingga dengan potensi ini kita terus bekerja sama ya dengan stakeholder di situ. Ya alhamdulillah sampai dengan hari ini nggak kerasa di Cilegon kita sudah 4 tahun berjalan. Berarti dari 17 ya. 17, 18, 19, 20. Jadi sudah 4 tahun nih di 2021-nya. Kira-kira itu kalau sekelumit dunia usaha buku ya. Karena kalau berbicara dunia usaha buku juga kita tidak pure bisnis bukunya, tapi kita juga lebih kerjasama dengan sekolah yang kadang kita juga membantu siswa yang tidak mampu. Ada sisi yang mungkin subsidi silang dan sebagainya itu bisa membantu. Oke, jadi ada dua gitu kan, ada sisi sosialnya juga ada sisi dari profitnya atau bisnisnya. Iya. Tadi pasti. sosialnya istilahnya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa tadi gitu kan. Iya. Dengan adanya program-program juga kadang Quadra ini juga membantu ke sekolah-sekolah langsung nih Pak. Iya, secara langsung di mana kita punya pasar di sekolah, di situ juga kan ada siswa yang memang tidak mampu, kita diskusi juga dengan pihak sekolah. Ada beberapa siswa ini yang nggak mampu, kita subsidi, biasanya kita kurangi harga, kita diskon khusus buat siswa yang tidak mampu, dan ini alhamdulillah sangat membantu buat mereka. Bahkan ada juga yang tidak dikenakan biaya juga. Memang secara persentase tidak terlalu besar, tapi untuk jumlah yang tidak mampu itu tidak terlalu besar. Hanya bagi mereka yang mendapatkannya itu sangat bermanfaat sekali. Contoh misalkan ada 2 siswa yang tidak mampu dalam satu sekolah, kita subsidi untuk 2 siswa itu ya kita tetap tujuannya karena membantu. Ya saya sangat berharap dan saya yakin beliau yang terbantu pun sangat merasakan sekali manfaatnya. Mungkin kalau secara akumulasi kita tidak terlalu berpikir jadi rugi atau apa, tidak, tapi kita berpikir poin membantunya. Insya Allah dengan membantu kita ada berkah di situ. Betul. Targetnya seperti itu. Oke, jadi sekarang di Cilegon sendiri khususnya itu sudah banyak ya Pak ya sekolah-sekolah yang bekerja sama gitu. Alhamdulillah sudah Dari tingkatan SD sampai SMA. Tingkatan SD sampai SMA. Di Cilegon, di Serang, sampai Lebak. Itu awalnya dulu pas lagi awal-awal ya pasti namanya bisnis nggak mulus ya Pak ya. Itu kalau misalkan bisnis buku seperti ini dulu yang jadi istilahnya rintangannya gitu awal untuk istilahnya supaya bisnisnya berjalan itu seperti apa sih Pak rintangannya? Sebetulnya kalau rintangan itu nyaris tidak ada ya, alhamdulillah, karena rintangan yang paling besar itu sebetulnya dari dalam diri sendiri. Oh gitu. Iya, gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya ada sebuah analogi yang sederhana. Orang belajar di bawah pohon itu pasti bisa, gitu kan? Belajar di bawah pohon pasti bisa. Tapi orang tidak mungkin bisa belajar kalau tidak pegang buku. Orang pasti bisa belajar di bawah pohon, tapi orang pasti belajar harus pegang buku. Artinya dimanapun orang belajar itu pasti dia butuh buku. Karena buku adalah penunjang untuk meningkatkan pengetahuan tadi. Ditambah lagi sekarang namanya dunia sekolah itu buku sudah bermacam-macam, baik itu produk merek ya dari beberapa penerbit, dan yang pasti kalau kita untuk acuan kurikulum itu jelas itu sudah dibakukan oleh pemerintah melalui Kemendikbud di pemerintah pusat melalui Pusat Kurikulum Nasional, dan semua buku-buku yang diedarkan itu semuanya sudah terlegalisasi oleh pemerintah. Sesuai sama merek itu ya? Sudah sesuai. Itu yang selama ini dunia buku ya seperti itu kondisinya. Dan alhamdulillah di lapangan respon
masyarakat khususnya dunia sekolah itu sangat sangat welcome. Jadi kembali lagi tadi kalau kita berbicara rintangan, sebetulnya ada dalam diri kita bagaimana kita bisa eksplor untuk mengajak kerjasama, sosialisasi dan sebagainya di sekolah-sekolah. Terus dulu awalnya di daerah mana kalau di Bandung? Apa tadi di Lebak dulu atau? Oh, kalau di awal saya tuh di Serang. Oh, Serang. Serang. Kita buka kantor itu di Bayangkara dulu. Itu masih dengan Yudhistira. Kebetulan kita timnya tim Yudhistira. Kita mungkin kenal Yudhistira. Ya. Dan Yudhistira itu ada pengembangan produk Quadra. Nah, kemudian dari Quadra ini tahun demi tahun pengembangan juga. Alhamdulillah saya dipercaya untuk di wilayah Cilegon. Jadi ya kita berbicara usaha ya kebetulan saya megang untuk wilayah Banten minus Tangerang lah, kira-kira gitu untuk wilayah market ya. Iya. Wilayah market seperti itu. Itu dunia usaha di buku. Kalau dunia buku ini ada sisi, kalau saya melihat kalau dari sisi pemerintah ada semacam kekurangan support ya. Buku itu sebetulnya ada organisasi, ada yang disebut dengan IKAP kan. IKAP itu Ikatan Penerbit Indonesia gitu kan. Hanya sayang saya selama ini nih IKAP ini perannya hanya ke penerbitannya saja. Ke penerbitannya saja, tapi IKAP juga tidak bisa berperan bagaimana bisa buku ini terdistribusikan sampai ke para konsumen. Jadi dia hanya berperan di dunia penerbitannya saja. Nah, mungkin itu yang menjadikan bahan pemikiran kami. Coba nanti kita diskusi bagaimana ada sebuah asosiasi yang bisa melindungi teman-teman yang memang bekerja dan berusaha di sales buku di lapangan yang bisa lebih optimal sehingga tidak bertabrakan dengan regulasi pemerintah. Itu yang kita sering kita ketemu kalau berbicara persoalan di lapangan. Tapi sejauh ini alhamdulillah semuanya berjalan lancar karena pemerintah sendiri banyak anggaran-anggaran lewat dana BOS yang memang dibiayai dari sekolah. Nah, kita juga masuk ke segmen buku-buku yang didanai oleh dana BOS tadi. Karena kalau sekolah itu belanja buku lewat dana BOS, dia pasti wajib belanja karena tentunya dibutuhkan untuk siswa. Nah, kami masuklah ke segmen buku-buku yang dibiayai oleh dana BOS dan sekarang lebih aman karena pembelanjaan hampir semuanya sudah menggunakan sistem belanja sekolah atau SIPLAH. Sistem informasi pembelanjaan sekolah itu lebih aman. Jadi tersistem dan itu langsung dari daerah sampai manapun itu pasti tersistem ke pusat. Itulah kira-kira dunia buku sekolah. Lebih lika-liku dan pernak-perniknya. Tapi itu kalau misalkan apa ya istilahnya usaha gitu kan ya Pak ya, untuk pengembangannya gitu kan yang selama ini dilakukan promosinya pakai memang tadi cuman dari celah kerjasama dengan sekolah-sekolah aja atau memang bisa dari luar itu misalkan yang di luar dari sekolah itu juga didistribusikan juga sama-sama lembaga apa gitu selain sekolah gitu. Oh iya, sebetulnya dengan lembaga itu juga kita pernah kerjasama dulu dengan CSR. Jadi ada corporate social responsibility. Oh, CSR ini ya. Itu artinya di Cilegon kan ada CSR itu, dan itu pernah juga membiayai kebutuhan buku-buku di sekolah. Dan itu alhamdulillah juga sangat bermanfaat buat masyarakat. Jadi kami juga bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga lain juga ya. Nah, tapi yang pasti orientasinya adalah bagaimana buku ini bisa terdistribusikan ke siswa. Intinya siswa yang sebagai di sekolahan sebagai siswa, dia sebagai end user, dia penggunanya adalah siswa. Ya tentunya bagaimana buku ini tersampaikan ke mereka dan mereka bisa memanfaatkan dan optimal di dalam mempelajari materi-materi yang ada di buku. Karena semuanya buku-buku itu sudah tersusun sedemikian rapi sesuai dengan kurikulum nasional yang memang sudah sangat baku yang sudah dikeluarkan oleh
kementerian melalui Pusat Kurikulum Nasional atau Puskurnas. Oh, keren banget ya. Jadi itulah teman-teman ya, sekilas itu kan bisnis dari Pak Yoyo ini. Terakhir mungkin bisa memberikan semangat aja buat teman-teman yang saat ini lagi merintis usaha gitu kan, yang apalagi yang terkena dampak juga di era pandemi seperti ini. Ya, memang di satu sisi pandemi ini sangat meluluh lantahkan ya perekonomian, tidak hanya di Indonesia, Betul. tapi dunia. Ini pandemi ini sangat luar biasa. Hanya kita satu yang pasti, kita tawakal, itu tidak bisa kita pungkiri. Kemudian ikhtiar kita tidak bisa berhenti ya. Artinya dalam kondisi pandemi kita tetap, yang namanya orang usaha itu selalu membaca peluang di mana di situ ada masalah, di mana di situ ada pandemi. Insya Allah kalau kita terus untuk mencari peluang-peluang itu akan selalu ada. Karena sekecil apapun peluang bagi seorang pengusaha, wirausaha, ya wabil khusus teman-teman yang bergerak di UMKM, jangan salah, di pandemi ini yang geliat usahanya tak pernah henti itu di UMKM. Iya betul. Intinya jangan banyak ngeluh lah gitu kan ya. Karena kalau tidak salah pelaut yang hebat itu apa ya istilahnya, itu bisa belajar bukan dari laut yang tenang, tapi Betul. dari laut yang Bergelombang. Makanya teman-teman jangan banyak ngeluh, yang penting tadi tuh tidak boleh putus asa, terus berusaha aja. Oke Pak, terima kasih Pak sudah hadir di Sama-sama. kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tentunya usahanya sukses semuanya. Amin ya Allah. Dan amin. juga teman-teman juga yang mau sharing juga di Happy Client juga nih, seperti yang sebelum-sebelumnya gitu kan, di 2021 kita masih tentunya bekerja sama gitu kan, yang punya usaha ataupun yang punya karya, silakan kalau mau sharing di tempat ini, di podcast Happy Client ini silakan ya. Untuk itu tetap stay tune juga di YouTube kita, di channel YouTube kita Happy Client Record. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh Happy Can Management.